semua, selamat datang di video tentang biografi B.J. Habibie. Pada kesempatan ini, kita akan mengupas kisah inspiratif dari seorang tokoh bangsa yang luar biasa, yaitu Bacharuddin Yusuf Habibie, atau yang lebih dikenal dengan B.J. Habibie. Simak video berikut. Bacharuddin Yusuf Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan, dan sayangnya beliau wafat pada tanggal 11 September 2019, tepatnya di Jakarta. Beliau menikah dengan Hasri Ainun Bersari atau dikenal dengan Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tariq Kemal Habibie. Beliau juga merupakan seorang ilmuwan, insinyur, dan presiden ketiga Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena kontribusinya dalam bidang dirgantara. Habibie menempuh pendidikan teknik mesin di Institut Teknologi Bandung sebelum melanjutkan ke studi RWTH Aachen, tepatnya di Jerman. Ia juga mendapat gelar insinyur dan doktor di bidang teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat. Di Jerman, beliau bekerja di perusahaan Messerschmitt Bölkow atau disingkat menjadi MBB dan mengembangkan berbagai inovasi di bidang aerodinamika dan struktur pesawat, termasuk konsep crash progression yang meningkatkan keselamatan pesawat terbang. Pada tahun 1974, Presiden Soeharto mengundang beliau untuk kembali ke Indonesia dan memimpin pengembangan industri teknologi strategis, termasuk IPTN yang sekarang menjadi PT Dirgantara Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil memproduksi pesawat terbang sendiri seperti N250. Pada tahun 1978 hingga 1998, ia pernah menjadi Menteri Riset dan Teknologi dan juga dia berperan besar dalam pengembangan industri pesawat terbang, maritim, dan persenjataan Indonesia. Habibie juga pernah menjadi Wakil Presiden pada tahun 1998. Ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto dalam situasi krisis ekonomi. Setelah itu, dia menjadi Presiden ketiga Indonesia pada tahun 1998 sampai 1999 setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Masa kepemimpinan Habibie berlangsung selama 1 tahun 5 bulan. Ia dikenal karena kebijakan reformasi demokrasi, termasuk memberikan kebebasan pers. Yang kedua, mengadakan pemilu yang lebih demokratis. Yang ketiga, melepaskan Timor Timur setelah referendum tahun 1999. Setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR, Habibie tidak mencalonkan diri lagi dan digantikan oleh Abdurrahman Wahid yang dikenal sebagai Gus Dur. Walaupun masa kepemimpinan presidennya sudah habis, Habibie tetap aktif dalam dunia pendidikan, teknologi, dan menulis buku seperti Detik-Detik yang Menentukan dan Habibie dan Ainun. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Bersari dan kisah cinta mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Setelah Ainun wafat pada tahun 2010, Habibie sering berbicara tentang pentingnya cinta, keluarga, dan pendidikan. B.J. Habibie meninggal pada 11 September 2019 di RSPAD Gatot Subroto. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Warisannya dalam teknologi dan demokrasi tetap dikenang hingga kini. Demikianlah kisah hidup Bacharuddin Yusuf Habibie, seorang tokoh yang menginspirasi dengan kecerdasannya, dedikasinya, dan cintanya pada bangsa. Semoga cerita ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga memotivasi kita untuk terus berjuang dan berkarya bagi Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan. Dah.